Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Alhamdulillah video ajar kali ini sudah bisa di download atau disaksikan secara streaming. Ya, sama saya Rangga Fajar Abdillah STM Link selaku dosen mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Pertemuan pertama. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis kualitas lingkungan, sekiranya tujuan diadakannya mata kuliah ini adalah untuk bisa melakukan analisis atau pengamatan dan pembahasan terkait kualitas lingkungan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Bisa kita saksikan berbagai macam latar belakang manusia memenuhi kebutuhannya, tentu harus melakukan atau mencari informasi sejauh mana kualitas lingkungan di mana manusia itu tinggal sehingga bisa memenuhi segala aktivitas ataupun kebutuhannya. Dengan menguasai mata kuliah analisis kualitas lingkungan ini nanti diharapkan bahwa mahasiswa bisa secara mandiri mempunyai kemampuan dan pemahaman terkait analisis tentang komponen-komponen lingkungan sehingga dapat mengetahui bagaimana baik atau buruknya suatu komponen lingkungan tersebut. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan berikan sedikit video, mohon diperhatikan. Ini adalah kondisi polusi udara di kota Jakarta. Bisa kita saksikan bersama-sama pekatnya kabut atau asap yang timbul akibat kegiatan manusia sehingga mendapat atau memberikan dampak kepada lingkungan berupa polusi udara. Ya, cukup. Setelah sekilas melihat cuplikan video tadi, pasti secara spontan teman-teman mahasiswa di sini pasti sudah melakukan sedikit respon berupa bentuk analisis. Mungkin saudara bisa menyimpulkan baikkah atau burukkah suatu kondisi udara dengan penampakan seperti tersebut. Ya. Sambil dijawab pertanyaannya, kita masuk ke materi. Analisa atau analisis itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ini kegiatan proses penyelidikan terhadap suatu keadaan, kondisi peristiwa yang terjadi atau yang akan terjadi untuk mengetahui keadaan, kondisi peristiwa sebenarnya, baik dilihat dari sebab maupun akibat. Kualitas atau mutu adalah kesesuaian antara suatu kondisi keadaan yang ada, existing condition, dengan keadaan yang diinginkan atau kondisi yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Di sini jelas yang dimaksudkan adalah pihak yang berkepentingan itu pasti menginginkan keadaan atau kondisi kualitas lingkungan yang bagus atau baik. Melalui metode analisis dapat diketahui
baik buruknya suatu kualitas lingkungan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur atau komponen lingkungan hidup. Fokus ke kalimat ini, ke kata ini, komponen lingkungan hidup, baik komponen biotik maupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Kemudian faktor kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan di sini yang akan kita pelajari nanti itu memiliki beberapa faktor. Sedangkan faktor kualitas lingkungan hidup sendiri adalah unsur atau komponen lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh unsur atau komponen lingkungan hidup itu sendiri. Sehingga faktor kualitas lingkungan sendiri itu adalah komponen lingkungan hidupnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian analisis kualitas lingkungan hidup itu memfokuskan terhadap pengaruh kegiatan manusia terhadap komponen lingkungan hidup lainnya, seperti banyak ya, air, udara, ini komponen abiotik, dan ada flora, fauna, dan mikroorganisme, itu komponen biotik. Berbagai macam ruang lingkup yang terdapat dalam analisis kualitas lingkungan. Bisa kita saksikan beberapa contohnya, diantaranya adalah air, tanah, udara, sosial, ekonomi, budaya, makanan, air laut, ini ada fitoplankton, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Tergantung tujuan apa yang ingin kita amati, yang ingin kita cari tahu kualitas lingkungannya. Semisal seorang budidaya tambak, dia harus mencari tahu bagaimana sih kualitas air tambak yang mereka kelola untuk tempat hidup hewan budidayanya, dan berbagai macam contoh lain kualitas lingkungan. Kembali lagi, hubungan kualitas lingkungan dan manusia. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa kualitas lingkungan itu adalah yang diamati adalah kegiatan manusianya terhadap komponen lingkungan hidup. Sehingga bisa ditarik suatu garis kesimpulan hubungan di antara keduanya, yaitu kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi kualitas lingkungan, maka akan semakin tinggi pula kualitas hidup manusia. Karena tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri merupakan makhluk biotik yang hidup di komponen lingkungan hidup tadi. Dan dia sendiri juga adalah subjek atau pelaku yang menyebabkan perubahan-perubahan terhadap komponen lingkungan hidup. Dari manusia berdampak ke manusia itu sendiri. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, ini dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia dapat diukur oleh derajat kebutuhan hidup. Kenapa kok di sini manusia kita pelajari dulu kebutuhan dasarnya? Karena inilah yang menyebabkan perubahan-perubahan terhadap komponen lingkungan hidup, yaitu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan derajat kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi 3, itu hayati, terkait pangan, air, udara untuk bernafas, berkembang biak, dan sebagainya. Hayati ya, sebagai makhluk hidup dia memerlukan ini. Kemudian manusiawi ini lebih ke peranan sosial, yaitu kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, rasa aman, dan sebagainya.
Kemudian ada kebutuhan hidup, yaitu kebebasan untuk memilih, yaitu kebebasan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang terbatas maupun yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan tidak terbatas inilah yang bisa menyebabkan potensi kerusakan lingkungan. Ya. Kemudian ini ada strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Strategi kebutuhan untuk ekonomi itu fungsi manfaatnya sebagai fungsi manfaat. Kemudian sebagai kebutuhan penduduk, sumber daya manusianya, dan lingkungan, ekologi, yaitu sebagai fungsi pengatur, pemelihara, pemurni, dan informasi. Kemudian strategi lingkungan hidup, yaitu sumber daya alamnya. Masing-masing strategi ini memberikan kesempatan dan risiko yang sebanding atau bagai dua sisi mata uang. Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, pasti ada kesempatan dan juga ada risikonya. Pesan yang bisa diambil adalah kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi dari generasi ke generasi dengan kondisi dan fungsi lingkungan terjaga kualitas dan daya dukungnya. Artinya apa? Ini sesuai dengan istilah yang familiar sekarang, yaitu pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan tidak hanya saat ini, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Jelas sampai sini? Lanjut ya. Dasar hukum. Untuk mempermudah kita mencari tahu asal usul kenapa analisis kualitas lingkungan itu perlu. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia tadi, juga ternyata kualitas lingkungan itu juga diatur oleh peraturan undang-undang yang ada. Mengingat Indonesia itu sebagai negara hukum atau negara konstitusional. Nah, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis dan hierarki. Hierarki itu adalah urutan atau piramida mana yang mempunyai posisi paling tinggi sampai ke posisi yang paling rendah. Yang paling tinggi konstitusi di negara Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, dan ada TAP MPR, dan ada UU, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU ini juga mempunyai, harusnya ada peraturan turunan, yaitu berupa PP, Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, sampai ke Perda atau Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota. Selain ada peraturan yang diatur oleh hierarki, tata urutan kekuatannya juga ada yang selain hierarki, yaitu sesuai pasal 8 masih di undang-undang yang sama tentang hierarki, yaitu aturan yang ditetapkan oleh parlemen, lembaga yudisial, dan kementerian atau lembaga. Dia ini otonom ya, bukan lembaga. Makanya bisa tarik kesimpulan posisinya ini di mana ini peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian, karena nanti kita akan belajar banyak untuk dasar analisis kualitas lingkungan adalah peraturan-peraturan menteri. Untuk lebih enaknya saya sudah kategorikan berdasarkan warna. Untuk warna oranye ini diatur oleh pemerintah atau pemerintah pusat atau peraturan presiden, yang intinya adalah sesuai hierarki pasal 7 ini ya.
Kemudian untuk peraturan dari menteri atau lembaga itu yang di luar hierarki. Ini saya beri warna hijau, itu karena kebanyakan nanti kita akan melihat peraturan kementerian, entah itu lingkungan hidup ataupun kementerian kesehatan. Nah, setelah di compare dengan kedua pasal ini, posisi peraturan menteri itu ternyata masih di secara hierarki, seolah-olah ada di bawah Perpres. Walaupun secara pasal tidak jelas disebutkan, tapi ada sumber yang menyebutkan bahwa posisi peraturan menteri itu di sini. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena agar kita tahu bahwa peraturan atau regulasi itu dibuat sebagai hal yang sangat terstruktur. Aturan-aturan yang ada di paling bawah ini dia pasti mengacu oleh aturan-aturan yang ada di atas, sehingga masing-masing aturan ini tidak akan bertumpang tindih informasi, tidak akan saling bertolak belakang, intinya linear, dari atas ke bawah itu instruksinya sama atau lebih ke penekanan-penekanan lagi atau penjelasan-penjelasan lagi, sehingga perlu ada aturan-aturan turunannya. Sehingga apabila ada peraturan menteri yang muncul di sini, pasti dalam halaman pertama ada menimbang atau memutuskan oleh aturan-aturan yang di atasnya. Jadi ada acuannya. Sampai sini paham ya? Lanjut. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 14. Ini undang-undang ya, posisinya di sini. Undang-undang atau perpu. Posisinya di sini ya. Disebutkan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu terdiri atas ini. Ada kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, kemudian ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian ada UKL UPL, upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, dan ada perizinan dan sebagainya. Dua poin ini adalah merupakan dua atau masing-masingnya itu salah satu metode analisis kualitas lingkungan. Secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi kita bisa mengetahui suatu lingkungan itu bagus atau tidak setelah melihat baku mutu lingkungan hidupnya. Baku mutu yaitu kebakuan terkait mutu. Apakah ini memenuhi baku mutu ataukah tidak memenuhi baku mutu, atau dengan kata lain apakah ini kualitas lingkungannya bagus ataupun tidak bagus. Dan bisa dibandingkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan. Jadi ada kriteria-kriteria yang baku, dikatakan bahwa lingkungan ini rusak atau tidak. Itu ada kriteria yang baku atau pakem. Paham ya? Lanjut. Nah, disebutkan lagi dalam pasal 20 dalam undang-undang yang sama tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, disebutkan bahwa baku mutu lingkungan ini nih, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup itu meliputi baku mutu air limbah, air dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, ini cukup jelas sekali ya. Masih ingat warna-warna yang saya bedakan? Dalam warna coklat itu berarti dia masuk kategori undang-undang yang hierarki atau peraturan non kementerian. Biasanya lebih tinggi posisinya ini.
Kemudian ada aturan turunannya, yaitu berupa peraturan menteri yang mengatur lebih spesifik. Misal ini, pemerintah melalui peraturan pemerintah, ini warna coklat ya, kalau ingat warna coklat ingat aja baju kekinya PNS. Nah, itu selaku pemerintah dia membuat aturan yang lebih umum tentang air laut, tentang udara ambien, kemudian baku mutu lain sesuai dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini huruf A, C, D, G diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian untuk turunannya ada air limbah dan emisi dan mutu gangguan, itu diatur oleh peraturan menteri. Sebenarnya dalam hal membedakan ini kita nggak usah bingung ya. Sebenarnya menteri itu juga masuk dalam bagian pemerintah. Cuma ini lebih spesifik khusus dalam ruang lingkup wilayah kementeriannya. Misal untuk ini ada emisi, pasti diatur oleh Kementerian Industri terkait sisa emisi atau residu gas yang dihasilkan oleh industri-industri, itu biasanya diatur oleh peraturan Kementerian Industri. Nah, air limbah itu juga diatur oleh peraturan menteri, entah itu Kementerian Kesehatan atau Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Kemudian ada selain tadi baku mutu ya, yaitu yang kedua adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi kriteria baku ini itu suatu panduan yang pakem ya, Abud. Jadi contohnya gini, misal kita untuk mengetahui apakah kondisi tanah itu bagus untuk produksi biomasa atau untuk terumbu karang atau mangrove, padang lamun dan sebagainya, itu dikategorikan baik atau tidak kualitas lingkungannya, itu ada panduan yang baku bahwa ini masuk kategori rusak atau tidak. Diatur di mana? Kembali lagi, ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagai pada maksud ayat 3 dan 4. 3 ini ya, yang 3 semua item ini, 3 dan 4 perubahan iklim berdasarkan parameter ini, kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan, itu diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi memang kita mempelajari kualitas lingkungan ini, itu memang kita sudah disiapkan tools atau alatnya oleh pemerintah kita. Nah, ini yang terpenting dan yang paling penting. Masuk ke metode analisis. Metode itu adalah cara atau upaya untuk melakukan analisis tadi ya, pengamatan terhadap kualitas lingkungan. Ada banyak cara. Salah duanya atau dua diantaranya tadi sudah disebutkan dalam pasal di Undang-Undang 32 tadi ya. Dan selain yang disebutkan tadi juga ada beberapa metode yang saya jelaskan dalam PowerPoint ini. Itu ada metode analisis metabolisme kegiatan, kuantitatif matematik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, tematik, laboratorium dan baku mutu lingkungan. Oh, ini sudah disebutkan tadi ya, tapi akan lebih saya jelaskan lagi. Dan ada penilaian para ahli. Jadi seseorang yang sudah dianggap ahli itu bisa memberikan penilaian terhadap analisis kualitas lingkungan. Dan ada analisis analogi atau perumpamaan, ada metode analisis ekoefisiensi dan lain sebagainya. Contoh metode analisis metabolisme kegiatan.
ya. Ya, intinya adalah secara teoritis konsep input proses output entropi, contoh pada aspek balita itu sebagai berikut. Bila input makanan diberikan pada bayi berkualitas baik, maka dapat dihasilkan balita yang sehat. Input baik, balita sehat. Kemudian selain input ada proses. Bila proses perlakuan, penanganan, perawatan dan sebagainya berkualitas baik, maka balita sehat. Input, proses, dan ada output. Output misal dalam bentuk gerakan tubuh yang aktif dan dinamis, maka dapat dihasilkan balita yang sehat. Kemudian ini juga output ini. Bila tinja tidak terlalu banyak, tidak banyak muntah, tidak banyak keringat, atau entropi minimum. Entropi itu yang dibuang itu minimum, berarti asupan yang diserap tinggi, berarti balita sehat. Nah, perumpamaan balita ini bisa kita analogikan suatu komponen lingkungan hidup. Bila input atau sesuatu yang masuk dalam komponen lingkungan hidup tersebut sehat, maka dapat dihasilkan komponen lingkungan hidup yang sehat. Tidak hanya input, proses, output, dan sebagainya tadi. Apabila baik, pasti menghasilkan output yang baik. Itu semua tadi adalah salah satu bentuk metode analisis melalui metode analisis metabolisme kegiatan. Jelas ya? Lanjut. Dan ada metode analisis kuantitatif matematik. Kuanti itu berarti lebih ke angka ya, jumlah, artinya bisa diangkakan. Jadi analisis ini menekankan pada perhitungan atau memang sudah ditemukan formula yang baku untuk mencari tahu analisis kualitas lingkungan apa yang akan diamati. Contoh dalam rumus ini yaitu perhitungan untuk konsentrasi polutan, yaitu bahan pencemar di udara dalam satuan gram per meter kubik. Itu bisa memasukkan variabel-variabelnya seperti kekuatan emisi gram per detik, kemudian koordinator reseptor, titik letaknya reseptor atau penerima, alat penerimanya, dan kecepatan angin rata-rata, ketinggian sumber emisinya, sumber emisi yang diamati itu tingginya berapa sih, dan standar deviasi, ini angka baku ya, deviasi itu simpangannya berapa yang distandarkan, kemudian setengah meter atau ground level atau ketinggian lantai dianggap, dan Y dianggap 0 karena tegak lurus terhadap titik sumber, dan OY 1. Dengan memasukkan variabel ini akan diketahui berapa sih konsentrasi polutan atau bahan pencemar di udara yang ingin kita ketahui, sehingga apabila muncul hasil dapat disimpulkan bahwa hasil itu adalah representatif terhadap kualitas lingkungan. Ya, perhitungan ini merupakan bentuk metode kuantitatif matematik. Paham sampai sini? Lanjutnya, kemudian ada metode daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup tadi ada biotik, abiotik dan sebagainya untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi seberapa besar sih maksimal kemampuan menampung
lingkungan tersebut terhadap zat asing atau energi atau komponen lain yang masuk di dalamnya. Sehingga apabila dihubungkan dengan hukum termodinamika mengisyaratkan bahwa sebenarnya lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya atau self purification, penyembuhan mandiri. Pemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan itu senantiasa harus menjaga keseimbangannya. Sepanjang belum ada gangguan paksa, maka apapun yang terjadi, lingkungan itu sendiri tetap bereaksi secara seimbang. Namun perlu ditetapkan daya dukung lingkungan untuk mengetahui kemampuan lingkungan menetralisir parameter pencemar dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan seperti semula. Ini saya contohkan ya. Misal, kemampuan bumi ini menerima sampah organik, yaitu yang mudah diurai, misal sekitar beberapa juta ton dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun bisa hilang. Tapi karena ada manusia yang aktif di atas bumi ini sehingga sampahnya itu tidak mudah terurai atau non biodegradable, tidak mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme pengurai sampah, sehingga bisa diasumsikan bahwa daya tampung lingkungan ini terhadap zat atau energi itu over capacity, melebihi, sehingga dia tidak dapat melakukan yang namanya self purification atau penyembuhan dirinya, sehingga pasti terjadi degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Ada metode perhitungan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan. Contohnya ya tadi yang sudah saya sebutkan. Sampai sini jelas? Lanjut ya ke metode yang lain. Ada yang berikutnya yaitu metode analisis tematik. Tema itu analisis berdasarkan tema yang dibahas, pencemaran lingkungan dan masalah pokok. Tema-tema ini digabung-gabungkan sehingga dirangkum menjadi suatu isu utama lingkungan dan atau merupakan solusi mengatasi masalah. Misalnya status lingkungan hidup daerah. Pada daerah tertentu, misal di kota Semarang, berkala misal pada tahun 2020, tema yang diangkat misal adalah penyebaran kasus virus corona COVID-19. Status lingkungan hidup daerah itu akan muncul. Misal dari di Semarang saja sudah berapa kelihatan di peta ini. Kemudian bisa dimasukkan data yang lain, misal data transportasi, berapa sih hilir mudik yang masuk ke wilayah kota Semarang dan sebagainya, sehingga data-data variabel yang mendukung tema tentang sebaran kasus COVID-19 ini kan mempermudah atau memperbanyak informasi dalam suatu tema analisis, tema yang digunakan untuk analisis. Cukup jelas? Misalnya ini ya, contoh dalam peta inilah sudah sangat jelas sekali. Ada data pasien dalam pengawasan, ada data tentang yang sudah positif dalam suatu wilayah yang diawasi dalam lingkup waktu yang dibatasi. Itu sudah cukup mewakili metode analisis tematik. Intinya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui, oh berarti Jawa Tengah ini masih aman nggak ya kualitas lingkungannya setelah didapatkan data-data seperti ini. Oh, bila dibandingkan dengan provinsi lain mungkin ini cukup aman karena hanya ada 3 titik ya, walaupun mungkin sebarannya tidak banyak tapi mungkin terkonsentrasi. Nah, di situ kita sedikit sudah bisa mengetahui kualitas lingkungan suatu wilayah di Jawa Tengah ini misalnya. Paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini yang akan kita bobotkan
dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, itu kebanyakan seorang analis itu menggunakan metode baku mutu lingkungan. Karena selain diatur dalam undang-undang, juga sarana prasarana yang dimiliki oleh negara kita Indonesia itu juga mendukung untuk pelaksanaan metode analisis kualitas lingkungan menggunakan metode baku mutu lingkungan, yaitu standar atau mutu batas maksimum pencemar yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, baik PP, Permen, dan sebagainya. Tadi ya sudah kita simak. Nah, nanti dibaca sendiri nih, di filenya kan sudah saya kirim. Nih, sebagai contoh hasil penelitian terhadap kualitas udara ambien di lingkungan yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 141 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Misal ini ada kualitas udara di area Pertamina Bandara Syamsuddin Nur. Nah, misal diketahui ini apa? Nitrogen dioksida. Hasil pengujiannya menunjukkan angka 0,1671. Batas mutu yang diperbolehkan 200. Artinya hasil pengukuran untuk parameter nitrogen dioksida ini tidak melebihi baku mutu, sehingga dapat dikategorikan aman untuk satu parameter. Nah, dalam melakukan analisisnya juga ternyata ada breakdown lagi atau penjabaran, yaitu menggunakan metode apa dalam melakukan uji parameter ini, itu sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia seperti ini. Apakah ada yang melebihi baku mutu? Secara kilas bisa kita lihat. Ya, untuk hasil pengujian udara ambien di lingkungan Pertamina Bandara Syamsuddin Nur tidak ada yang melebihi baku mutu, atau semuanya masih di bawah baku mutu, sehingga masih dikatakan aman atau bagus lingkungannya. Karena ini tidak ada yang melebihi batas maksimum pencemar. Ya, itu untuk contohnya adalah udara. Nanti untuk air dan tanah juga sama penerapannya seperti ini penggunaannya. Tahapan metode analisis baku mutu lingkungan, kita tentukan objek yang akan kita amati, misal air minum, limbah, laut, dan sebagainya, apapun. Kemudian ada metode pengambilan sampelnya. Masing-masing objek, masing-masingnya mempunyai metode yang berbeda-beda. Nanti lebih lengkapnya bisa pelajari SNI terkait. Dan ada metode pengawetan sampel. Kenapa pengawetan ini? Karena ada sampel yang kualitasnya tuh berubah saat diambil di lokasi dan sampai dibawa ke laboratorium pengukuran, terutama untuk yang pengukuran di laboratorium atau pengukuran yang tidak bisa dilakukan di lokasi. Misal untuk pengukuran kadar klorin pada air, itu memang harus dilakukan pengawetan, penambahan zat kimia tertentu ya. Tapi untuk pengecekan suhu, warna, rasa, dan sebagainya pada air bisa dilakukan langsung di lokasi, sehingga tidak memerlukan pengawetan, sudah didapatkan datanya. Oke, contoh pengawetan itu ada pendinginan, pengaturan pH, dan penambahan zat kimia tergantung jenis sampelnya. Kemudian ada metode pemeriksaan sampel, yaitu in situ, yaitu di lokasinya, misal kayak suhu, pH, terus kekeruhan juga bisa pakai turbidimeter pada air, dan macam-macam. Kemudian ada pemeriksaan ex situ, yaitu di luar lokasi sampel, biasanya di laboratorium ya, di laboratorium untuk pemeriksaan tergantung jenis sampelnya. Nah, kemudian hasilnya dibandingkan hasil laboratorium dengan baku mutu lingkungan tadi. Baku mutu lingkungan terdapat pada peraturan-peraturan terkait apakah dia melebihi atau kurang dari, sehingga dapat didapatkan hasil atau kesimpulan analisis berupa baik atau buruk
layak atau tidak, tercemar atau tidak, kurang atau memenuhi, dan sebagainya. Ya, cukup mudah ya kalau lihat ini ya, mindsetnya atau roadmapnya. Oh, seperti ini toh ternyata. Melakukan suatu analisis atau pengamatan tentang lingkungan menggunakan metode baku mutu. Ya, sekian untuk pertemuan pertama. Selebihnya nanti belajar sendiri terkait SAIN terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.